Sebelum kita mulai ibadah Rabu Abu pada hari ini, marilah kita nyanyikan lagu pembukaan Yesus disalibkan karena cintanya. Nyanyi bersama-sama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi anak-anak, mama, papa. Hari ini adalah hari Rabu Abu dalam kalender Gereja Katolik. Biasanya pada hari Rabu Abu ini, anak-anak, mama, papa, dan kita semua ditandai dengan abu pertobatan di dahi. Kita masing-masing sebagai tanda bahwa kita mulai memasuki masa pertobatan, masa prapaskah. Karena itu, marilah kita menyiapkan diri untuk mengikuti ibadat Rabu Abu ini dengan baik, sambil memohon rahmat Tuhan agar kita bisa memahami masa-masa pertobatan dengan sungguh-sungguh. Mari kita buka dengan doa pembukaan. Ya Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau menganugerahkan masa bertobat ini. Kami ingin bertobat dari sikap-sikap kami yang tidak baik. Bantulah hati kami bagi sabdamu, dan teguhkanlah niat kami ini, sehingga di masa pertobatan ini sungguh mengubah hati kami menjadi semakin berkenan kepadamu dan sesama. Demi Yesus Kristus dan pengantara kami, yang hidup dan bertata bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Anak-anak, mari kita nyanyikan lagu antar bacaan, baca kitab suci. Nyanyi bersama-sama ya.
dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapa-Mu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa-Mu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muramu kamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapa-Mu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, hari ini adalah hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021. Menurut kalender gereja, kita sedang merayakan Rabu Abu atau awal memasuki masa Prapaskah. Jadi biasanya kita akan diberikan tanda di dahi atau di kepala, yaitu dari abu. Nah, abu itu adalah lambang sebagai pengingat kita agar supaya kita bertobat menjadi manusia baru. Apa sih artinya manusia baru? Manusia baru adalah manusia yang semakin hari semakin baik. Nah, apakah anak-anak kita bisa bertobat menjadi manusia baru? Tentu saja bisa. Jadi tidak hanya papa dan mama yang berpuasa dan berpantang, tetapi anak-anak juga bisa ikut menjadi manusia baru, ikut bertobat. Caranya, misalnya anak-anak biasanya suka sekali malas belajar, suka sekali jajan, suka sekali tidak mendengarkan perkataan mama dan papa. Nah, mulai dari hari ini, hari Rabu Abu, kita berubah menjadi manusia baru. Jadi, mulai hari ini karena sudah ditandai dengan abu di kepala kita, maka kita harus ingat bahwa kita harus berubah menjadi anak yang rajin belajar, mendengarkan apa yang papa dan mama katakan, mendengarkan juga kata bu guru, sehingga menjadi anak yang hebat dan juga tambah pintar. Juga kepada kakak dan adik, anak-anak yang biasanya suka bertengkar dengan kakaknya atau adiknya, mulai saat ini harus berubah menjadi orang yang baik, mau berbagi dengan kakak dan adik, mau
kakak dan adik di rumah. Nah, anak-anak juga bisa melakukan pantang. Apa sih itu pantang? Pantang itu adalah melakukan sesuatu yang biasanya tidak kita lakukan. Misalnya, kita suka buang-buang makanan, tidak menghabiskan makanan. Nah, mulai saat ini kita habiskan makanan kita. Nah, setelah itu jadinya kita berkurang deh jajannya, makan di luar. Lalu uangnya untuk apa? Uangnya disimpan di satu tempat, namanya celengan. Celengan Yesus Tunawisma. Jadi Yesus Tunawisma nanti di dalamnya berisi uang. Uangnya digunakan bukan untuk Bu Guru. Jadi anak-anak nanti kumpulkan ke Bu Guru, tapi bukan buat Bu Guru, tetapi untuk teman-teman yang tidak punya pakaian, yang tidak punya peralatan belajar dan macam-macam. Kita berbagi dengan orang-orang yang tidak memiliki uang yang cukup, yang tidak memiliki berkat yang melimpah seperti kita. Ya, jadi Bu Guru percaya anak-anak bisa berubah menjadi pribadi yang baik, menjadi anak yang baik, jadi anak yang hebat dan tambah pintar. Semangat ya, kita mau berubah bersama-sama menjadi pribadi yang baru, menjadi anak yang baru, menjadi orang yang semakin hebat. Demikian homili hari ini. Kita lanjutkan dengan kegiatan selanjutnya. Tuhan bersabda, biarlah anak-anak datang kepadaku. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga. Anak-anak, kita mau mengambil sikap yang bagus untuk mengungkapkan doa kita. Nanti kalau Bu Guru mengucapkan kami mohon, anak-anak menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa untuk para orang tua murid, saudara, sahabat, dan semua orang yang kukasihi. Semoga mereka semua selalu Engkau jaga dan Engkau lindungi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia yang sekarang ini sedang dilanda wabah virus corona serta bencana alam. Semoga para pemimpin dapat segera memberikan pertolongan kepada mereka yang menderita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami berdoa untuk para ibu guru dan karyawan di TK Stradenawar. Semoga Engkau selalu memberkati ibu guru dan karyawan supaya dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang ada di surga, begitu banyak orang yang menderita karena wabah corona dan bencana alam. Semoga Engkau memberikan kesabaran kepada mereka sehingga mereka dapat menghadapinya dengan sukacita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak didik kami. Semoga di masa pandemi mereka semua selalu Kau beri kegembiraan dan keceriaan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu meminta supaya terjadilah kehendak-Mu di dalam hati setiap manusia. Oleh karena itu, kami akan mempersatukan semua doa dan harapan kami dengan doa yang diajarkan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita lanjutkan dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Baik, sesudah mendengarkan sabda-Mu, kami menyatakan tobat hati kami.
Bantulah kami dalam masa pertobatan ini untuk hidup lebih sederhana sehingga dapat menolong sesama yang berkekurangan. Semoga kami sungguh-sungguh mengamalkan sabda-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, ibadah Rabu Abu sudah selesai. Mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari anak-anak kita nyanyikan lagu penutup Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Kita nyanyi bersama-sama. Santa Maria della Strada, doakanlah kami.